Teman-teman, untuk kali ini kita akan bahas mengenai Tetragona sliperis. Ini karena Itama Jawa ternyata sudah ngetren teman-teman, jadi saya kesulitan mendapatkan bibitnya. Kemudian yang di rumah pun tinggal berapa? Tinggal 4, 2 koloni kuat, 2 koloni pemulihan, kemudian ada javanica pun tinggal dikit. Teman-teman, ini pun saya serahkan nanti ke Profesor Imam ya untuk penelitian. Nah, kemudian saya hendak mengeksplor atau mengulas tentang Trigona sliperis. Kalau teman-teman mengikuti vlog saya yang di awal, Tetragona sliperis ini termasuk salah satu jenis kelanceng yang saya rekomendasikan ya. Jadi ada 3 yang saya rekomendasikan secara utama, yaitu Itama Jawa, Biroi, dan Tetragona sliperis. Ada lagi javanica, itu terakhiran, tapi yang utama saya 3 itu. Kenapa sliperis saya rekomendasikan? Karena sliperis ini sangat adaptif teman-teman. Jadi boleh dibilang sliperis itu Levisep rasa Biroi. Jadi dia memiliki keunggulan atau kebandelan sifat-sifat dari Levisep dan juga memiliki keunggulan dari Biroi. Jadi dia bandel, adaptif, tidak begitu galak, dan dia seproduktif Biroi. Bisa lebih atau bisa kurang, itu semuanya tergantung dari vegetasi dan adaptasi lingkungan. Nah, Tetragona sliperis ini teman-teman, ini juga dikembangkan di Australia. Di samping Tetragona carbonaria dan Tetragona hawkingsi ya. Jadi sliperis dikembangkan juga di Australia. Ya karena keunggulan dari sliperis itu teman-teman. Jadi mungkin sebagai pengganti alternatif dari Levisep yang produksinya kurang, bisa diganti dengan sliperis. Sliperis ini juga sangat mudah untuk dibiarkan atau dipecah koloni seperti dengan Levisep. Bisa ditopping. Kemudian baik di suhu yang panas pun atau suhu sedang itu bisa berkembang bagus. Kalau suhu dingin saya belum tahu, tapi rata-rata untuk Tetragona yang jenis kecil semacam Biroi itu tidak begitu adaptif untuk suhu dingin atau ketinggian yang mdpl yang tinggi teman-teman. Karena mungkin untuk penyesuaian suhunya agar suhu sarang hangat, agar telur menetas, itu mungkin butuh effort yang tinggi kalau jika badannya kecil. Nah, saya kebetulan untuk sliperis saya mendatangkan dari Nusa Tenggara teman-teman. Walaupun secara daftar pustaka ya teman-teman, saya baca sliperis ini tersebar di Jawa, kemudian Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Ini saya baca di daftar pustaka. Jadi panjang garis Wales ya teman-teman, garis Wales itu Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua itu termasuk satu garis, tapi lebih banyak di Maluku, Nusa Tenggara, dan Australia itu sliperis ditemukan. Tapi yang saya curiga teman-teman, untuk di Jawa banyak teman pembolang itu melaporkan menemukan jenis Levi yang produksi madunya sangat bagus. Warnanya lebih terang dibandingkan dengan Levisep. Kemungkinan itu sliperis. Maka saya tertarik untuk mendatangkan sliperis dari Nusa Tenggara karena akan saya bandingkan dengan hasil dari teman-teman di Jawa. Apakah betul sama dengan sliperis yang di Nusa Tenggara? Karena di Jawa sebetulnya keanekaragamannya sangat
banyak ya teman-teman, termasuk Itama Jawa pun waktu awal ditemukan terjadi kontroversi, apa mungkin itu pelarian dari Kalimantan atau Sumatera, kok di Jawa ada. Tapi ternyata semakin lama semakin banyak laporan Itama Jawa ada di Itama itu ada di Jawa. Ya akhirnya itu sudah suatu hal yang umum, Itama di Jawa teman-teman, Itama yang endemik Jawa. Bahkan ada perbedaan sedikit untuk ciri-cirinya dibandingkan dengan Itama Sumatera dan Kalimantan. Nah, kali ini teman-teman, mungkin untuk beberapa video ke depan saya akan fokus ke Chiliperis karena ini sangat menarik untuk diteliti. Dan mungkin ini sangat menjanjikan bagi teman-teman yang fokus ke Levisep teman-teman, karena Chiliperis 11-12 dengan Levisep untuk bentuk fisiknya. Kemudian untuk tipikalnya juga sama, hasil madunya juga sama, jadi sistemnya peras, jadi bisa memacu produksi madu Tetragonella Levisep. Sebagai percobaan nanti untuk video pertama saya gunakan saya pindahkan dari bambu, saya pindahkan ke hive atau ke stup tipe Itama, tapi saya perkecil karena memang katanya di Sumatera, di Nusa Tenggara, Chiliperis ini bisa ditopping. Kemudian untuk selanjutnya saya juga akan mencoba untuk stup atau hive model Australia khusus untuk Chiliperis. Saya sudah merancang untuk stupnya, saya baca-baca di daftar pustaka di Australia. Semoga di sini juga stupnya bagus juga untuk hasil produksi maupun untuk pecahan koloni. Nah, mari kita lihat teman-teman bagaimana kita membelah bambu Chiliperis, kita pindahkan ke stup ala-ala Itama tapi ukurannya kita perkecil. Teman-teman, saya ini sudah dapat Chiliperisnya, masih log ori. Ini mau saya pindahkan langsung teman-teman, penasaran soalnya. Berat sekali. Ini saya persiapan kalau ada madu. Kita belah. Ini teman-teman, madu jenis Chiliperis, lebah Chiliperis ya. Ini mirip sekali dengan Levi, lebih kecil. Ini pantatnya kuning teman-teman, kayak Fusco, kepala hitam. Ini saya pindahkan ke step ini. Kita pindahkan pelan-pelan teman-teman. Pakai pisau. Ini koloninya lebih padat dibandingkan dengan Levi. Ini polen lumayan. Ini teman-teman, ini saya sudah masukkan untuk koloni Chiliperisnya teman-teman. Saya pakai papan ketinggalan 3 cm.
Ini semoga betah. Ini walaupun rame kayak gini, dia tidak nyerang teman-teman, nggak seperti biroi. Kalau biroi itu udah nyerang habis-habisan. Ini biasa saja. Ini saya taruh di sini. Ini jadi pantatnya kuning teman-teman, jadi perutnya kuning. Ini Sliperis. Ini nanti kita review berapa bulan atau berapa saat ke depan, nanti kita review, semoga cocok di sini. Nanti untuk video ke depan saya juga akan memperkenalkan hive Sliperis yang sudah biasa dipakai di Australia teman-teman. Nanti bisa untuk kombinasi mana yang lebih bagus nanti ke depannya.